teman-teman, kami dari kelompok 7 akan memaparkan mengenai psikosis dengan anggota kelompok Destia Forsa, Zakiatul Ifa, Fasya Nabila, dan Guntur Satrio. Psikotik merupakan salah satu gangguan jiwa yang mengarah pada kumpulan gejala yang memengaruhi pikiran, perasaan, dan juga perilaku di mana selama episode psikotik mereka akan sulit membedakan antara yang nyata dan tidak nyata. Penderita gangguan psikotik ini menggambarkan pengalaman mendengar suara yang selaras dengan keyakinan yang mereka pegang tentang diri mereka sendiri. Selanjutnya ada prevalensi. Menurut WHO, menyatakan bahwa sekitar 350 juta orang di dunia mengalami gangguan psikotik, dan kondisi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pada tahun 2015, prevalensi global diperkirakan sebesar 4,4%, dengan total 322 juta orang hidup dengan gangguan tersebut. Jumlah ini mengalami peningkatan sekitar 18,4% dibandingkan tahun 2005. Menurut Kemenkes, jumlah penderita gangguan psikotik di Indonesia mencapai sekitar 236 juta orang, dengan 6% mengalami gangguan psikotik ringan dan 0,17% mengalami gangguan berat. Dari jumlah tersebut, 14,3% diantaranya di Pasung. Kemudian, sebanyak 6% penduduk usia 15-24 tahun juga mengalami gangguan psikotik. Provinsi Sumatera Barat menempati urutan ke-9 dengan jumlah 50.608 jiwa penderita, serta prevalensi skizofrenia tertinggi kedua sebesar 1,9%. Selanjutnya ada jenis-jenis gangguan psikosis. Yang pertama itu ada gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif. Hal ini disebabkan karena penggunaan satu atau lebih zat psikoaktif yang mungkin atau mungkin tidak diresepkan secara medis. Jenis dari gangguan mental ini ada intoksikasi akut, penggunaan yang merugikan, sindrom ketergantungan, keadaan putus zat dengan delirium, gangguan psikotik, sindrom amnesik, gangguan psikotik residual atau onset lambat, gangguan mental dan perilaku lainnya, serta gangguan mental dan perilaku yang tidak tertentu. Kemudian, jenis gangguan yang kedua ada skizofrenia. Hal ini ditandai dengan gejala yang positif dan juga gejala yang negatif. Kalau gejala yang positif itu seperti pembicaraan kacau, delusi, dan juga halusinasi. Sedangkan untuk gejala negatifnya itu seperti menurunnya minat dan dorongan, serta berkurangnya keinginan berbicara. Kemudian, skizofrenia ini memiliki beberapa jenis, di antaranya itu ada paranoid, hebefrenik, katatonik, tak terinci, pasca skizofrenia, residual, simplex, lainnya, dan juga yang tidak tertentu. Kemudian yang ketiga itu ada gangguan skizotipal. Hal ini itu adalah gangguan mental kompleks yang berada dalam kontinum psikosis dan merupakan faktor resiko gangguan spektrum skizofrenia. Kemudian yang keempat itu ada gangguan waham menetap. Ini adalah gangguan delusi yang ditandai dengan berkembangnya delusi atau serangkaian delusi, biasanya berlangsung selama minimal 3 bulan dan seringkali lebih lama tanpa adanya episode suasana hati depresi, manik, atau campuran. Kemudian, yang kelima itu ada gangguan psikotik akut dan sementara. Gangguan psikotik akut dan sementara ini biasanya ditandai dengan timbulnya gejala psikotik akut yang muncul tanpa gejala awal dan mencapai tingkat keparahan maksimal dalam waktu 2 minggu. Gejalanya itu termasuk seperti delusi, halusinasi, disorganisasi, proses berpikir, kebingungan, dan juga bisa gangguan afek dan suasana hati. Nah, pada gangguan ini tuh terdapat beberapa jenis juga. Yang pertama itu ada gangguan psikotik polimorfik akut tanpa gejala skizofrenia, lalu ada gangguan psikotik polimorfik akut dengan gejala skizofrenia, lalu ada gangguan psikotik lir skizofrenia akut, kemudian ada gangguan psikotik polimorfik akut lainnya dengan predominan waham, lalu ada psikotik polimorfik akut sementara lainnya, lalu ada gangguan psikotik polimorfik akut dan sementara YTT. Kemudian yang keenam itu ada gangguan skizoafektif. Gangguan ini adalah periode penyakit mental yang berkelanjutan di mana episode depresi mayor,
episode manik atau episode campuran terjadi secara bersamaan dengan gejala skizofrenia. Nah, pada gangguan skizoafektif ini terdapat beberapa jenis juga. Di antaranya ada gangguan skizoafektif tipe manik, tipe depresif, tipe campuran, lainnya, dan juga YTT. Kemudian gangguan yang ketujuh itu ada gangguan psikotik non-organik lainnya. Ini tuh adalah gangguan delusi atau halusinasi yang tidak didiagnosis skizofrenia. Kemudian yang kedelapan ada gangguan psikotik non-organik YTT. Gangguan psikotik dan organik ini tergolong ke dalam gangguan psikotik fungsional, yakni gangguan otak di mana tidak terdapat dasar organik yang dapat diterima secara umum. Selanjutnya, gangguan yang kesembilan itu ada mania dengan gejala psikotik. Gambarannya itu seperti terdapat elusi, kemudian halusinasi atau kegembiraan, aktivitas motorik yang berlebihan, dan pelarian ide yang begitu ekstrim sehingga subjek dipahami atau tidak dapat diakses oleh komunikasi biasa. Lalu yang ke-10 ada gangguan afektif bipolar, episode kini manik dengan gejala psikotik. Gangguan afektif bipolar adalah penyakit mental kronis dan berulang yang ditandai dengan disregulasi suasana hati dan energi yang mengakibatkan gangguan fungsional yang parah. Gangguan afektif bipolar didefinisikan sebagai yang memiliki lebih dari satu episode manik atau hipomanik. Lalu yang ke-11 itu ada gangguan afektif bipolar, episode kini depresif berat dengan gejala psikotik. Pada gangguan ini, pasien mengalami depresi seperti pada episode depresi berat dengan gejala psikotik dan telah memiliki setidaknya satu episode aktif hipomanik, manik, atau campuran yang diautentikasi di masa lalu. Lalu yang ke-12 ada gangguan episode depresi berat dengan gejala psikotik. Depresi ini menggambarkan kombinasi dari pemikiran yang terganggu, suasana hati yang buruk, dan persepsi negatif terhadap diri sendiri, dunia sekitar, dan juga masa depan. Lalu yang terakhir itu ada gangguan depresi berulang, episode kini berat dengan gejala psikotik. Gangguan ini adalah kelainan yang ditandai dengan episode depresi berulang, episode saat ini menjadi parah dengan gejala psikotik, dan juga tidak ada episode mania sebelumnya. Psikologi yang pertama itu karena penyakit mental itu bisa dari skizofrenia, bipolar, atau depresi berat. Kemudian penggunaan zatnya itu seperti ganja, zat yang mengandung stimulan dalam dosis tinggi. Kemudian kondisi neurologis, kelainan pada otak, kemudian genetik, dan paparan stres atau trauma. Untuk patofisiologi dari psikosis yang paling erat itu dari neurotransmitter dopamin. Gejala positif gangguan psikosis ini diyakini disebabkan oleh kelebihan dopamin atau peningkatan dopamin di traktus mesobolik. Traktus mesobolik ini merupakan jalur saraf di otak yang memproyeksikan dopamin di area tegmental ventral ke beberapa wilayah limbik, terutama itu ke nukleus accumbens atau NAC. Kemudian glutamat, neurotransmitter excitatory juga terlibat. Beberapa penelitian menemukan penurunan fungsi reseptor glutamat N-methyl D-aspartat atau NMDA, menunjukkan juga asam gamma aminobutirat atau GABA, neurotransmitter inhibitor yang paling penting. Beberapa penelitian menunjukkan bukti disfungsi pada pasien dengan subjek skizofrenia. Yang terakhir, implikasi yang menunjukkan ketidakseimbangan asetilkolin. Temuan ini berkembang saat mengamati perilaku merokok pasien skizofrenia, karena nikotin telah terbukti meningkatkan fungsi asetilkolin. Pengamat mencatat. Baik, selanjutnya ada faktor risiko, yang dimana yang pertama ada faktor genetik yang disebabkan dari adanya riwayat orang tua, saudara kandung, maupun anak. Kemudian ada faktor neurobiologis yang dimana
ketidakseimbangan neurotransmitter, yang dimana otak memiliki zat kimia yang bertanggung jawab untuk mengkomunikasi antara sel saraf dan ketidakseimbangan pada neurotransmitter tertentu, terutama dopamin. Kemudian adanya faktor lingkungan dan psikososial, yang dimana yang pertama disebabkan oleh stres berat yang signifikan, misalnya adanya tekanan dari keluarga dan masalah keuangan bisa dapat memicu episode psikotik pada individu yang rentan, dan stres dapat mengaruhi sistem neurobiologis otak dan meningkatkan risiko psikosis. Selanjutnya ada faktor trauma emosional, yang dimana adanya trauma masa kecil seperti pengalaman traumatis di masa kanak-kanak, kayak adanya pelecehan seksual atau emosional, dan adanya bullying pada waktu yang lalu, dan adanya peristiwa kehilangan orang tua merupakan faktor risiko yang signifikan untuk perkembangan psikosis. Selanjutnya adanya faktor kurang tidur. Nah, kurang tidur ini terutama yang paling parah atau kronis dapat menjadi pemicu yang kuat untuk episode psikotik. Pada individu yang sudah memiliki kerentanan kualitas tidur yang buruk dapat mengganggu fungsi kognitif, regulasi emosi, dan keseimbangan neurotransmitter di otak. Baik, selanjutnya ada manifestasi klinis, yang dimana gejala pertamanya itu adanya halusinasi. Halusinasi ini merupakan salah satu sensasi yang diciptakan oleh pikiran seseorang tanpa adanya stimulus eksternal yang nyata. Artinya, orang yang berhalusinasi merasakan, melihat, mendengar, mencium, atau mengecap sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini bukan hayalan atau imajinasi, melainkan terasa sangat nyata bagi penderita. Selanjutnya ada delusi. Delusi merupakan keyakinan yang salah, keliru, tidak logis, dan tidak sesuai dengan kenyataan, namun dipegang teguh oleh individu meskipun ada bukti yang jelas kuat yang menyangkal keyakinan tersebut. Orang yang mengalami delusi tidak dapat membedakan antara kenyataan dan khayalan terkait keyakinan mereka. Selanjutnya ada gangguan pemikiran, yang dimana gangguan pemikiran ini merujuk pada pola pikir dan cara berbicara yang kacau, tidak logis, dan sulit diikuti oleh orang lain. Hal ini merupakan salah satu gejala dari gangguan psikotik seperti skizofrenia atau psikosis. Selanjutnya ada gangguan suasana hati, yang dimana gangguan suasana hati tersebut adalah kondisi kesehatan mental yang terutama mempengaruhi kondisi emosional seseorang, menyebabkan perubahan suasana hati yang intens dan berkepanjangan dan mengganggu fungsi sehari-hari. Hal ini bukan sekedar perubahan mood biasanya akibat situasi, melainkan pola perubahan mood yang signifikan dan menetap. Selanjutnya ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku menunjuk pada pergeseran signifikan dari pola perilaku atau kebiasaan seseorang yang biasanya sering kali menjadi tidak biasa, tidak sesuai, atau mengganggu. Hal ini bisa terjadi indikator adanya masalah kesehatan mental, neurologis, atau bahkan kondisi fisik tertentu. Baik, selanjutnya di sini ada diagnosis untuk membedakan antara psikosis yang terkait dengan gangguan psikotik primer dan gangguan psikotik yang terkait dengan kondisi medis atau neurologis lainnya, di mana dapat didiagnosis dengan yang pertama ada usia timbul. Ini adalah salah satu faktor terpenting saat menentukan etiologi episode psikotik, di mana gangguan psikotik primer biasanya muncul pada akhir usia belasan hingga awal usia 30-an, di mana pria biasanya mengalami kondisi ini lebih awal daripada wanita. Psikosis yang terkait dengan kondisi medis atau neurologis seringkali muncul setelah usia 40 tahun. Semakin tua pasien, semakin tinggi faktor resiko psikosis medis atau neurologis, terutama di rumah sakit. Lalu yang kedua dilihat pola timbulnya, di mana gangguan psikotik primer dapat muncul secara halus, seringkali dengan fase prodromal yang dapat disalahartikan sebagai gangguan kejiwaan lainnya. Misalkan, skizofrenia dapat dengan mudah disalahartikan sebagai depresi pada tahap awal. Lalu, psikotis medis atau neurologis biasanya muncul secara akut. Kemudian, dilihat presentasi, di mana gangguan psikotik primer umumnya muncul selama stresor kehidupan yang signifikan. Biasanya yang pertama,
pindah, atau pekerjaan baru, atau berakhirnya sesuatu hubungan. Sementara psikosis yang terkait dengan kondisi medis atau neurologis umumnya muncul dalam situasi perawatan kesehatan. Lalu dilihat halusinasi, di mana gangguan psikotik primer umumnya sinonim dengan halusinasi pendengaran. Sedangkan psikosis yang terkait dengan kondisi medis atau neurologis biasanya berkorelasi dengan semua jenis halusinasi lainnya, kecuali pendengaran, misalnya visual, taklil, lalu ada penciuman. Lalu yang terakhir ada dilihat dari genetika. Ada hubungan yang signifikan di mana antara gangguan psikotik primer dan riwayat keluarga dibandingkan psikosis yang terkait dengan kondisi medis atau neurologisnya. Selanjutnya, di sini ada algoritma dari psikosis episode pertama dengan gangguan afektif. Tahap pertamanya dilakukan pemeriksaan psikiatrik dan fisik. Jika ada gejala agitasi atau agresi dan ansietas, pada agitasi atau agresinya bisa menggunakan diazepam dan pada ansietasnya bisa menggunakan lorazepam. Lalu, jika hasil dari pemeriksaan fisik ada kegawat daruratan psikiatrik, dilihat severitas berat dengan agitasi dengan cara pengobatan parenteral atau dengan pengobatan menggunakan injeksi. Lalu, jika pemeriksaan psikiatri dan fisiknya terdapat episode manik atau campuran ciri psikotik, bisa menggunakan mood stabilizer dan antipsikotik generasi kedua. Untuk mood stabilizernya, yang pertama bisa menggunakan litium karbonat dimulai dari dosis rendah, kurang lebih 400-500 mg per hari. Lalu diperiksa kadar serum litiumnya tiap 5-7 hari hingga keadaannya stabil tercapai. Selanjutnya, jika tidak ada respon, bisa menggunakan sodium valproat dengan dosis awalnya 500-1000 mg per hari dalam 2-4 dosis tunggal Baik, selanjutnya di sini ada algoritma. Algoritma yang pertama merupakan algoritma psikosis episode pertama tanpa gangguan efektif. Di sini dilakukan pemeriksaan psikiatrik dan fisik, di mana pemeriksaan ini dilakukan sebelum pengobatan dimulai. Lalu, jika ada gejala seperti agitasi atau agresi, kecemasan, gangguan tidur, bisa menggunakan golongan obat benzodiazepin. Pada contoh algoritma di sini, pada agitasi atau agresi bisa menggunakan diazepam. Lalu untuk kecemasannya bisa menggunakan lorazepam dan gangguan tidurnya bisa menggunakan temazepam. Lalu baru dimulai terapi antipsikotik. Sedangkan jika dari hasil pemeriksaan psikiatrik dan fisik ada kegawat daruratan psikiatrik, dilihat lagi diagnosisnya. Jika terdapat gejala manik atau depresi yang dipertimbangkan, ini dapat dipertimbangkan gangguan lain yang memiliki ciri psikotik. Contohnya gangguan bipolar 1 dengan ciri psikosis, gangguan skizoafektif, dan gangguan depresi dengan ciri psikotik. Lalu, pada terapi antipsikotik dimulai dari dosis rendah dan cara perlahan. Di sini yang pertama ada amisulprid dengan dosis 50-100 mg per hari. Kemudian untuk dosis targetnya 300-400 mg per hari dan dosis maksimumnya sampai dengan 800 mg per hari. Lalu yang kedua di sini ada aripiprazol mulai dari 5-10 mg per hari dengan dosis target awalnya 15-20 mg per hari dan dosis maksimumnya sampai dengan 30 mg per hari. Lalu di sini ada olanzapine dimulai dari 2,5-5 mg per hari dengan dosis target awalnya 10 mg per hari dan dosis maksimumnya sampai dengan 20 mg per hari. Lalu ada quetiapin dengan dosisnya 25-50 mg per hari, dosis target awalnya di 300-400 mg per hari dan dosis maksimumnya sampai dengan 750 mg per hari. Lalu ada risperidon mulai dari 0,5-1 mg per hari, dosis target awalnya 2-3 mg per hari, dan dosis maksimumnya sampai dengan 6 mg per hari. Lalu yang terakhir, ada ziprasidon mulai dari 20-40 mg per hari dengan dosis target awalnya 80-120 mg per hari, dan dosis maksimumnya sampai dengan 160 mg per hari. Di mana obat-obatan tersebut dimulai dari dosis rendah dan ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan efikasi dan toleransibilitas hingga mencapai dosis target. Jika respon tidak adekuat selama 3 minggu, ditingkatkan dosis 2-3 minggu dan optimalkan intervensi psikososial. Jika responnya tidak adekuat 6-8 minggu, di-switch dengan antipsikotik atipikal lain dengan cara cross-tapering. Lalu, jika respon tidak adekuat terhadap antipsikotik kedua,
dapat dilakukan pengkajian ulang dari penyebab kegagalan, misal ketidakpatuhan, penyalahgunaan zat, konflik keluarga, dan lain-lain. Kemudian dilakukan switching ke clozapine. Jika tidak memungkinkan, tambahkan antipsikotik tipikal dosis rendah atau mood stabilizer atau kombinasi antipsikotik lain. Pada ketidakpatuhan, yang pertama harus dilakukan diskusi dengan pasien dan penanggung rawat, analisis masalah, dan optimalkan tata laksana dan diberikan psikoterapik untuk meningkatkan kepatuhan. Lalu, jika ketidakpatuhan ini akibat efek samping obat seperti gangguan antipsikotik lain, dapat dipertimbangkan untuk menggunakan antipsikotik depo. Kemudian, saat kepatuhannya meningkat, lanjutkan pengobatan atau dapat switching antipsikotik apabila tidak menunjukkan respon adekuat. Pada respon adekuat ini dilakukan pengobatan hingga 2-5 tahun. Jika terdapat remisi, tidak sempurna atau resistensi, pengobatan dipertimbangkan pengobatan jangka panjang. Dan saat pengobatan dihentikan, stop secara bertahap dalam periode 3-6 bulan dengan pengawasan yang ketat. Selanjutnya, outcome terapi untuk pasien psikosis ini yang pertama itu meningkatkan fungsi dalam berbagai aspek kehidupan, kemudian mengurangi gejala dari psikosis, kemudian memperbaiki kualitas hidup pasien, dan selanjutnya ada terapi farmakologi. Yang pertama adalah diazepam dengan mekanisme bekerja dengan meningkatkan efek neurotransmitter gamma aminobutyric acid atau GABA di otak, di mana neurotransmitter berperan dalam mengurangi aktivitas saraf yang berlebihan sehingga membantu mengurangi peran cemas dan tegang. Untuk dosisnya per oral, dosisnya 2-10 mg diberikan 2-4 kali sehari tergantung tingkat keparahan keluhan. Indikasinya untuk agitasi dan agresi, kontraindikasinya depresi pernafasan, gangguan hati berat, miastenia gravis, interaksi obatnya, efek aditif dengan barbiturat dan obat sedatif lain, dan memiliki efek samping mengantuk, kelemahan otot, ataksia, amnesia. Selanjutnya ada lorazepam. Selanjutnya ada terapi farmakologi. Yang pertama adalah diazepam dengan mekanisme bekerja dengan meningkatkan efek neurotransmitter gamma aminobutyric acid atau GABA di otak, di mana neurotransmitter berperan dalam mengurangi aktivitas saraf yang berlebihan sehingga membantu mengurangi peran cemas dan tegang. Untuk dosisnya per oral, dosisnya 2-10 mg diberikan 2-4 kali sehari tergantung tingkat keparahan keluhan. Indikasinya untuk agitasi dan agresi, kontraindikasinya depresi pernafasan, gangguan hati berat, miastenia gravis, interaksi obatnya, efek aditif dengan barbiturat dan obat sedatif lain, dan memiliki efek samping mengantuk, kelemahan otot, ataksia, amnesia. Selanjutnya ada lorazepam. Dengan mekanisme kerjanya, lorazepam ini merupakan benzodiazepin kerja pendek yang mengikat reseptor benzodiazepin stereospesifik pada neuron GABA postsinaptik di beberapa tempat dalam SSP. Kemudian untuk dosisnya diberikan secara oral, dewasa 1-4 mg per hari. Untuk lansianya dikurangi hingga setengah dari dosis. Untuk intravena dan intramuskularnya, dosis dewasa 0,025 sampai 0,03 mg per kilo melalui suntikan IV atau suntikan IM dalam 6 jam jika diperlukan. Indikasinya untuk kecemasan akut, kontraindikasinya miastenia gravis, glaukoma sudut sempit. Lalu untuk akutnya apnea tidur, infusiensi paru akut, depresi pernafasan. Interaksi obatnya dari efek depresi sentral mengikat dengan obat-obatan yang bekerja sentral lainnya seperti antihistamin, sedatif, anestesi, neuroleptik, dan antidepresan. Efek sampingnya amnesia, lalu ada gangguan memori, kantuk di siang hari, pusing, sedasi, dan ataksia. Untuk obat temazepam diberikan dengan dosis untuk dewasa itu 7,5 sampai 15 mg sekali sehari sebelum tidur. Untuk lansia itu 7,5 mg sekali sehari juga sebelum tidur. Dengan indikasi untuk mengatasi gangguan tidur pada pasien psikosis. Kontraindikasinya tidak boleh diberikan kepada pasien dengan depresi pernafasan, insufisiensi paru akut, kemudian sindrom apnea tidur, miastenia gravis, psikosis kronis, keadaan fobia, glaukoma sudut sempit, dan gangguan hati berat. Untuk interaksi obatnya dapat meningkatkan depresan SSP dengan barbiturat, antipsikotik, antidepresan, antihistamin sedatif, antikonvulsan, anestesi, relaksan, dan
relaksan otot rangka, dan dapat mengurangi efek sedatif jika dikombinasikan dengan teofilin dan aminofilin. Untuk efek sampingnya tersendiri, yang pertama itu akan terjadinya depresi SSP, ketergantungan obat, peningkatan risiko jantung, halusinasi, agitasi, palpitasi, vertigo, diare, mual, muntah, dan nyeri punggung. Untuk mekanisme kerja dari temazepam ini yaitu mengikat reseptor benzodiazepin stereospesifik pada neuron GABA postsinaptik dalam SSP dan memperkuat efek penghambatan GABA dengan meningkatkan permeabilitas membran neuron terhadap ion klorida yang menghasilkan hiperpolarisasi dan stabilisasi. Kemudian untuk konseling pasiennya, karena obat temazepam ini dapat menyebabkan kantuk, pusing, sedasi, amnesia, dan gangguan konsentrasi atau fungsi otot, dan penglihatan kabur. Jika maka pasien ini dihindari untuk berkendara atau menyalakan mesin. Untuk kategori kehamilan atau pasien dengan ibu hamil itu kategori Z. Di sini ada risperidon. Pada risperidon ini adalah antipsikotik atipikal benzosulfazol dan antagonis monoaminergik selektif yang memiliki afinitas tinggi untuk reseptor serotonergic 5-HT2, dopaminergic D2, adrenergic, dan histaminergic H1. Lalu untuk dosisnya di 0,5 sampai 1 mg per hari dengan indikasi antipsikotik atipikal, memiliki kontraindikasi hipersensitivitas dan menyusui. Untuk interaksi obatnya dapat meningkatkan efek antihipertensi dan depresan SSP, peningkatan resiko perpanjang QT dengan antiaritmia. Lalu memiliki efek samping insomnia, agitasi, ansietas, sakit kepala. Selanjutnya ada olanzapine. Olanzapine diberikan dengan dosis awal 2,5 sampai 5 mg per hari. Untuk dosis target awalnya 10 mg per hari. Untuk dosis maksimum per harinya itu 20 mg per hari. Indikasi dari olanzapine tersendiri itu untuk pengobatan skizofrenia. Kemudian kontraindikasi dari olanzapine ini tidak bisa diberikan kepada pasien dengan hipersensitivitas terhadap olanzapine dan obat golongannya. Untuk interaksi obat, olanzapine ini berinteraksi dengan penginduksi CYP1A2. Contohnya itu carbamazepine, penurunan jarak dengan inhibitor CYP1A2, kemudian dapat meningkatkan efek antihipertensi tertentu, penurunan bioavailabilitas atau ketersediaan hayati dengan orang aktif, bisa diluangkan setidaknya 2 jam sebelum atau sudah olanzapine. Dapat memusuhi efek agonis levodopa dan dopamin, dapat mempotensiasi potensi ortostatik dengan benzodiazepin, peningkatan resiko perpanjangan QT dengan obat lain yang dapat memperpanjang interval QT. Berpotensi fatal secara intramuskular itu dapat meningkatkan efek samping dengan benzodiazepin parenteral. Kemudian untuk efek sampingnya yang pertama itu ada dyskinesia tardif, kemudian Parkinson, hiperglikemia, konstipasi, adanya atau munculnya ide bunuh diri pada pasien, dan peningkatan berat badan. Untuk mekanisme olanzapine ini mekanisme aksinya yang tepat belum diketahui, namun dapat difasilitasi oleh antagonisme gabungan dari situs reseptor dopamin dan serotonin tipe 2. Menunjukkan efek antagonis yang kuat dalam serotonin 5-HT2A dan 5-HT2C, dopamin D1,4, histamin H1, dan reseptor alpha 1 adrenergic. Efek antagonis sedang dalam serotonin 5-HT3 dan muscarinic M15, dan lemah berikatan dengan asam gamma aminobutyric acid A atau GABA A, benzodiazepin, dan reseptor beta adrenergic. Untuk konseling pasiennya, olanzapine ini kan menyebabkan kantuk, jadi pasien dihindari untuk berkendara atau menyalakan mesin. Untuk kategori kehamilannya itu C. Ini ada aripiprazol, diberikan itu dengan dosis 5-10 mg per hari.
Dosis target awalnya itu 15-20 mg per hari dengan dosis maksimum 30 mg per hari. Indikasinya untuk mengelola dan mengobati skizofrenia maniak yang terkait pada gangguan bipolar 1. Kontraindikasinya, obat aripiprazol ini tidak bisa diberikan pada pasien dengan riwayat alergi terhadap aripiprazol. Interaksi obatnya dapat meningkatkan efek dari agen antihipertensi tertentu. Kemudian sedasi yang ditingkatkan dengan lorazepam dapat meningkatkan konsentrasi plasma dengan inhibitor protein CYP2D6 misalnya quinidin atau CYP34 misalnya ketoconazole. Kemudian dapat mengurangi konsentrasi plasma dengan induksi CYP-A4 yang kuat misalnya yaitu carbamazepine. Peningkatan risiko sindrom serotonin dengan obat serotonergic lainnya misalnya serotonin, norepinephrine reuptake inhibitor dan SSRI. Kemudian selain interaksi obat, aripiprazol juga memiliki interaksi makanan dengan alkohol, dapat meningkatkan efek depresi SSP. Untuk efek sampingnya yang pertama itu pikiran dan perilaku bunuh diri, tromboemboli di vena jika diberikan secara intravena, kemudian takikardia, penglihatan kabur, konstipasi, mual, muntah, peningkatan atau penurunan nafsu makan. Untuk mekanisme dari aripiprazol ini antipsikotik quinolone atipikal yang bertindak sebagai agonis parsial di reseptor dopamin D2 dan serotonin 5-HT1A dan sebagai antagonis di reseptor 5-HT2A. Untuk konseling pasiennya, aripiprazol ini menimbulkan rasa ngantuk atau somnolence, sedasi dan penglihatan kabur. Jadi pasien dihindari untuk mengendarai atau mengoperasikan mesin. Untuk kategori kehamilannya C. Baik, selanjutnya ada ziprasidon yang dimana diminum 20-40 mg 2 kali sehari dapat meningkatkan dosis dengan interval tidak kurang dari 2 hari hingga 80 mg 2 kali sehari. Untuk indikasinya sebagai terapi antipsikotik dan untuk kontraindikasinya penggunaan bersama ziprasidon oral dan intramuskular akan menyebabkan infark miokard akut atau gagal jantung. Untuk interaksi obat, bila digunakan bersamaan dengan ketoconazole akan menyebabkan meningkatkan serum inhibitor CYP3A4. Untuk efek sampingnya nyeri dada, hipertensi, kekakuan otot, mual, mulut kering. Dan untuk mekanisme kerjanya, obat ini bekerja sebagai antagonis pada reseptor dopamin D2 dan serotonin tipe 1 dan 2. Obat ini juga bekerja sebagai antagonis reseptor serotonin 5-HTA dan menghambat penyerapan kembali norepinefrin dan serotonin secara moderat, memiliki aktivitas penghambat alfa dan antihistamin. Selanjutnya ada kuantipin yang dimana pada hari ke-1 diikuti dengan 50 mg 2 kali sehari, pada hari kedua 100 mg 2 kali sehari, pada hari ketiga dan 150 mg 2 kali sehari. Untuk indikasinya sebagai obat antipsikotik dan untuk kontraindikasinya hipersensitivitas, hipokalemia dan hipomagnesemia. Dan interaksi obatnya memiliki interaksi terhadap phenytoin karena akan menyebabkan konsentrasi serum menurun. Untuk efek sampingnya, penglihatan kabur, mulut kering, konstipasi, mulut pusing, mengantuk, sakit kepala. Untuk mekanisme kerjanya, dimeditasi melalui kombinasi antagonis reseptor D2 dan HT2. Obat ini memiliki afinitas terhadap reseptor serotonin, histamin, dan adrenergic misalnya A1 dan A2 serta dopamin D1 dan D2. Selanjutnya amisulprid yang dimana dosis dewasa 400-800 mg 2 kali sehari, maksimal 1,2 gram sehari. Pasien dengan gejala negatif yang dominannya 50-300 mg sehari. Untuk indikasinya sebagai terapi antipsikotik dan untuk kontraindikasinya fekromositoma tumor yang bergantung pada prolaktin misalnya
prolaktimona kelenjar, pituitari atau kanker payudara. Untuk interaksi obatnya bisa digunakan bersama dengan digunakan bersama dengan cisapired dapat meningkatkan resiko aritmia dan efek sampingnya insomnia, kecemasan, kenaikan berat badan, sembelit dan mual. Mekanisme kerjanya adalah antipsikotik apikal benzamida tersubstitusi yang mengikat secara selektif dengan afinitas tinggi terhadap subtip reseptor dopanergic D2 dan D3 manusia dan farmakokinetik penyerapan. Terapi selanjutnya yaitu litium karbonat. Dosis yang digunakan mulai dari dosis rendah kurang lebih 400-500 mg per hari. Untuk indikasinya sebagai mood stabilizer, kontraindikasi penyakit kardiovaskular berat, penyakit jantung yang berhubungan dengan gangguan irama, insufisiensi jantung, kadar natrium tubuh rendah, misalnya pasien dehidrasi, diet rendah natrium, atau dengan penyakit Addison. Selanjutnya, ada interaksi obat yaitu dapat meningkatkan konsentrasi litium serum dan resiko toksisitas dengan antibiotik misalnya metronidazol, tetrasiklin, cotrimoxazole, trimethoprim, dan juga spektinomisin. Kemudian untuk efek sampingnya ada gagal jantung, hiperparatiroidisme, hiperkalasemia, hipotiroidisme, pseudotumor cerebri, diabetes insipidus, nefrogenik, polidipsia, dan juga poliuria. Untuk mekanisme kerjanya yaitu sebagai agen penstabil suasana hati yang tidak diketahui namun diyakini mempengaruhi transportasi kation melintasi membran sel pada sel saraf dan otot, mempengaruhi reuptake serotonin atau norepinefrin, dan menghambat sistem pembawa pesan kedua yang melibatkan siklus fosfatidilinositol. Untuk alasan pemberiannya sendiri yaitu untuk membantu mengurangi tingkat keparahan dan frekuensi mania. Ini juga dapat membantu meringankan atau mencegah depresi bipolar dan juga mengurangi resiko bunuh diri. Ada gagal jantung, hiperparatiroidisme, hiperkalasemia, hipotiroidisme, pseudotumor cerebri, diabetes insipidus, nefrogenik, polidipsia, dan juga poliuria. Untuk mekanisme kerjanya yaitu sebagai agen penstabil suasana hati yang tidak diketahui namun diyakini mempengaruhi transportasi kation melintasi membran sel pada sel saraf dan otot, mempengaruhi reuptake serotonin atau norepinefrin, dan menghambat sistem pembawa pesan kedua yang melibatkan siklus fosfatidilinositol. Untuk alasan pemberiannya sendiri yaitu untuk membantu mengurangi tingkat keparahan dan frekuensi mania. Ini juga dapat membantu meringankan atau mencegah depresi bipolar dan juga mengurangi resiko bunuh diri. Selanjutnya, ada terapi non-farmakologi. Yang pertama itu ada pelatihan pengasuh di mana diberikan edukasi, dukungan emosional, dan juga manajemen stres. Lalu ada terapi lingkungan, menciptakan suasana yang ramah, akrab, dan aman untuk pasien. Lalu ada terapi okupasi yaitu untuk mempertahankan keterampilan yang masih ada dan mengembalikan yang baru hilang. Lalu ada terapi kognitif, latihan memori dan orientasi realitas. Lalu ada terapi kenangan untuk membangkitkan ingatan lewat foto atau souvenir. Lalu ada aktivitas fisik, meningkatkan mood, kualitas tidur, dan juga relaksasi. Lalu ada terapi musik dan juga aromaterapi untuk mengurangi depresi, agitasi, dan juga agresi. Lalu ada terapi cahaya dan juga stimulasi multisensorik. Ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga kualitas tidur. Lalu terakhir ada terapi validasi yaitu untuk menstimulasi perilaku sosial yang tepat dan menurunkan kecemasan.